Kembali lagi bersama kami di podcast Brainer yang berjudul Unfair 6 Unfair 6 Unveiled Highlights and Experience yang narasumber yang kece, yaitu Bang Rehan Silvadrianto. Halo Bang Rehan, selamat pagi Bang Rehan. Halo, ya. Gimana kabarnya nih Bang dengan kesibukan kita yang sangat sibuk ini? Kalau untuk saat sekarang nih, alhamdulillah bisa dibilang baik ya. Sehat selalu, semoga ke depannya. Apa aja nih Bang kesibukannya nih Bang? Oh ya, kesibukan mungkin yang pertama kuliah ya pastinya. Yang pertama kuliah, terus yang kedua aku megang dua organisasi sekarang. Yang pertama itu ada di jurusan yaitu HIMA. Terus yang kedua itu ada di HIPMI nih gitu. Jadi ada dua organisasi yang aku pegang sekarang nih. Selama megang dua organisasi itu, keteteran gak sih Bang? Sama tugas kuliah dan lain-lainnya? Kalau dibilang keteteran pasti ya, karena dua organisasi ini dua organisasi yang dibilang besar ya cakupannya dan juga hektik sekali gitu karena eh megang proker juga, apalagi kemarin nih di HIMI juga megang proker yang besar gitu kan, Verkan gitu. Jadi kayak lumayan hektik lah, tapi alhamdulillahnya mungkin udah sekarang ini udah di akhir kepengurusan lah, jadi udah agak santai lah dikit. Ya, apalagi Abang kan ketua pelaksana Infer 6 nih Bang. Itu tuh gimana sih Bang cara manajemen waktu Abang, membagi waktu sama kuliah, untuk ngurus organisasi yang ini dan yang lain-lain, apalagi megang dua organisasi kan Bang. Oh gitu ya. Kalau untuk masalah manajemen waktu itu pasti dikembalikan ke diri sendiri dulu ya. Hmm, Karena selain kita untuk fokus ke kuliah kita, juga kita apa namanya ada juga yang menjadi kewajiban kita lah gitu. Jadi kayak dibagi-bagi gitu mana yang fokus kita yang utama yang kuliah dulu. Habis itu baru nanti kita waktu selingnya tuh di organisasi gitu. Tapi kayak balance gitulah seimbang antara organisasi dan juga pokok kita sebagai anak kuliahan gitu. begitu ya Bang ya. Mm-mm. Ya sebelum berlanjut nih, dia pengen tanya nih, apa sih sebenarnya ketertarikan Abang terhadap HIPMI ini gitu Bang? Kalau ketertarikan pasti yang pertama itu adalah bakat dari jiwa wirausaha lah yang pertama karena kalau dibilang ya kalau kita mengkaji lewat garis keturunan alhamdulillahnya bang sekarang dari orang yang berwirausaha lah yang punya usaha lah walaupun kecil-kecilan ya di sini tapi bakat itu memang tumbuh dari orang tua kita gitu dan juga nanti turun temurun sampai ke anak-anaknya karena walaupun sebesar dan sekecil apapun wirausaha itu kalau misalnya udah ada jiwa wirausaha di dalamnya itu jiwa entrepreneur pasti itu tuh bakal dilanjutkannya sampai ke depannya gitu. Berarti Itulah Abang, salah satu ketertarikan lah masuk HIPMI juga. ya, berarti Abang punya usaha sebenarnya Bang ya? Kalau dibilang punya usaha nggak juga sih, tapi usaha orang tua juga udah ada, tapi usaha kecil-kecilan juga ada di sana. Kalau boleh tahu apa tuh Bang? Kalau usaha sama orang tua saat sekarang ini itu rumah makan. Hmm. Itu orang tua memang mengelolanya, tapi abang juga cukup andil lah di dalamnya, juga ngambil andil dalamnya karena bekerja juga dalamnya juga untuk ibaratnya tentang rumah makan banyak dan sedikitnya itu juga tahu lah tentang usaha rumah makan gitu. Berarti sedikit banyaknya udah ada pengalaman tentang berwirausaha berarti ya Bang Bisa ya? dibilang begitu ya. Oh, Ah, terus ini nih Bang, apa aja sih kepanitiaan Abang sama di HIPMI ini selain organisasi yang itu mungkin ada kayak ikut volunteer, ikut kepanitiaan di luar organisasi HIPMI dan yang di jurusan itu Bang. Ada nggak Bang? Oh gitu. Ada itu kalau kita dari selain HIPMI itu ada di jurusan tuh juga banyak ikutin panitia-panitia terutama di panitia hima ya. Selain kita di fokus di proker kita sendiri, aku juga sering ikut volunteer kayak ikut kepanitiaan-kepanitiaan di hima itu yang bagian hima ya. Terus yang kedua di HIPMI sebelum kemarin ditunjuk sebagai ketupel juga pernah juga megang proker juga yang pertama, terus yang kedua juga sering ikut juga apa namanya kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di HIPMI lah gitu kayak volunteer, terus habis itu diangkat sebagai koor acara, koor ini dan segala macamnya gitu. Ini kalau boleh tahu nih Bang, saya penasaran gimana sih kok bisa jadi ketua pelaksana Infer 6 gitu Bang? Kalau dibilang kok bisa, mungkin Bang nggak tahu ya juga jawabannya ya, karena itu yang memutuskan mungkin dari intinya di HIPMI gitu, karena ya jujur waktu itu sebelum jangankan untuk menjadi ketopel, menjadi tahu tentang Enver aja belum tahu waktu itu, karena
waktu itu juga bentrokan juga dengan kepanitiaan di luar juga gitu. Nah, maka dari itu ini sedikit ceritanya lah gitu karena dan juga diharuskanlah setiap bidang nih untuk mengirimkan satu calon ketua PL gitu yang ada di HIPMI ini gitu, kirimkan calon masing-masingnya. Nah di sana tuh waktu itu menolak gitu karena memang itu tadi nggak bisa rasanya karena sekelas Enver dan juga sebesar Enver tuh belum paham lah gitu apa Enver nih gitu dan juga apa kegiatannya, eventnya apa belum tahu gitu. Nah tapi dengan oke lah, aku mau mencoba tantangan ini gitu. Nah makanya gitu kayak oke, aku terima lah gitu untuk menjadikan calon jadi ketupel ini. Nah untuk dan juga seringnya berjalan waktunya juga ada nih kayak pemaparan dulu nih seberapa pemahaman tentang Enver gitu. Ditanya di sana pas waktu pemaparan grand design dan juga wawancara gitu sama press yang di HIPMI gitu. Nah di sana itu paparkan kita bilang apa adanya gitu kan, kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu karena ya jujur emang bilang nggak tahu gitu kan waktu itu nggak tahu apapun tentang Enverni gitu, tapi sedikitnya juga paham lah di apa kegiatan Enverni gitu, jadi kayak eh, apa salahnya kita mencoba dengan hal yang baru gitu. Berarti untuk menjadi ketua pelaksana ini keberanian ya berarti ya Bang Ya ya? itu pasti yang pertama tuh keberanian kita, di atas keberanian itu ada yang pertama tuh niat yang tentunya gitu, jadi udah niat, nah nanti insya Allah bakal kedepannya itu bakal berjalan lancar aja. Walaupun awalnya ragu, cuman karena berani dan niat tadi nih, berarti abang berani untuk mengambil langkah. Ya benar, karena semua orang untuk mengambil tanggung jawab tuh pasti ragu awalnya, tapi karena dengan banyak masukan, habis itu kita suka menerima tantangan segala macamnya, nah muncullah niat di dalamnya gitu, nah barulah nanti muncul beberapa aspek lah di dalamnya gitu. Berarti ada dukungan dari luar juga mungkin. Iya ya, tentu Bang, itu ya? pasti ya. Nah, terus bisa nggak abang kenalin ke kami semua tuh apa itu Enver 6 tuh Bang? Aduh, kalau untuk Enver ya, karena udah beberapa hari yang lalu melewati Enver. Enver tuh yang pertama itu adalah kegiatan atau event tahunan dari HIPMI PT UNAN. Itu adalah ibaratnya kalau bahasa Minang itu alek gadangnya HIPMI gitu kan. Gitu acara tahunan HIPMI dan juga sekarang juga di akhir kepengurusan gitu. Nah, untuk secara garis besarnya Enver ini adalah satu perlombaan, di dalamnya itu perlombaan yang bisa dikatakan perlombaan bisnis plan lah, yang mana jiwa-jiwa entrepreneur muda atau mahasiswa-mahasiswi muda kita tuh yang mempunyai bakat yang berwirausaha, yang mempunyai jiwa usaha. Nah, di sini kita memperlombakannya gitu, mengadunya kembali, yang mana kemarin tuh aku mengangkatnya itu tingkat nasional. Jadi se-Indonesia gitu, mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia yang mempunyai bisnis, yang mempunyai proposal bisnis itu kami perlombakan lah di sini. Dan alhamdulillah kemarin tuh ada beberapa peserta yang daftar gitu, termasuk juga di luar Pulau Sumatera, luar Padang, dan juga ada beberapa yang dari Jawa, Kalimantan segala macamnya gitu. Nah, untuk perlombaan selanjutnya itu ada kayak perlombaan poster, perlombaan video dan segala macamnya gitu. Dan juga nanti diakhiri dengan closing ceremony atau HIMI Award gitu. Jadi kemarin tuh kami mengangkatnya itu ada 3 hari. Yang pertama tuh di acara opening kita diselangi dengan HIMI Talks. Yang kedua ada perlombaan itu Business Plan Competition sama Creative Heads. Terus yang ketiga kita baru closing ceremony yang ditutupi dengan HIMI Award atau penghargaan kepada internal HIPMI PT UNAN gitu. Keren banget, berarti besar ya acaranya ya Bang ya? Bisa dibilang ya. Yang dari luar itu ada berapa banyak orang Bang, rame ya Bang ya? Yang dari luar kebetulan kemarin tuh ada 6 tim. 6 tim. Kita kemarin tuh dari sekian banyak yang mendaftar tim, kita loloskan ke 6 tim. Nah di 6 tim tuh kita adu secara offline, itu baik itu presentasinya, baik itu proposalnya, itu diadu di depan para juri atau investor. Berarti dari universitas mananya tuh Bang kalau yang dari luar Sumatera nih? Kemarin tuh kalau nggak salah ada dari UI, dari UGM, dari IPB, dan juga ada dari Migas, Politeknik Migas itu di Jawa Timur, dan juga ada dari beberapa di kampus Kalimantan. Wow, keren banget. Tapi yang lolos kemarin tuh ada 2 tim ya, 2 tim dari luar, itu yang pertama dari IPB sama dari Migas.
Berarti yang dari Universitas Andalas ada yang menang nggak, Bang? Oh ada. Kemarin tuh dari 6 tim yang kita datangkan itu 2 dari luar dan juga 4 dari Universitas Andalas. Wow, keren Ya, juga ya Universitas Andalas ini. karena kalau dilihat ya di UNAN ini juga banyak ya orang-orang yang masih teman-teman kita nih yang mahasiswa nih yang mempunyai jiwa entrepreneur gitu tadi gitu. Banyak dia telah mengembangkan usahanya, proposal segala macamnya udah ditandingkan lah tingkat nasional gitu. Berarti minat mereka terhadap kewirausahaan ini tinggi ya, Bang? Ya, itu bagi-bagi orang yang emang minat ya, bagi orang yang Iya. mempunyai ahli di bidang itu gitu. Karena enggak semua orang tuh yang suka berwirausaha gitu. Karena enggak semua orang yang suka masuk ke terjun ke dunia usaha gitu. Berarti mereka juga berani ya, Bang, ya untuk Ah, mencoba. benar ya, itu berani untuk mencoba lah gitu Iya, berani. ibaratnya. Dan niat ya, Bang ya. Niat yang pertamanya. Apa sih pengalaman Abang selama Kutupel yang sangat berkesan gitu, Bang? Kalau pengalaman ya, kalau dari kemarin tuh pasti banyak mendapatkan pengalaman di sini karena yang pertama bisa dibilang kita ketemu dengan para investor. Ini sebagai abang panitia ya dan juga rekan-rekan panitia, kita ketemu sama investor, sama-sama pengusaha-pengusaha yang udah dibilang usahanya itu udah cukup besar lah, baik itu di Padang nih usahanya, bisnisnya maupun di luar sana gitu karena alumni HIPMI ini banyak gitu yang udah mempunyai usaha gitu maupun alumni tingkat universitas, tingkat Padang dan juga tingkat Sumatera Barat. Jadi kayak udah banyak lah yang udah mempunyai usaha-usaha gitu dan juga bahkan investor-investor tuh juga banyak juga lah yang mempunyai ibaratnya saham-saham lah gitu yang diceritakan kepada kami gitu. Itulah salah satu pengalaman yang terbesarnya gitu. Selebihnya kalau dibilang pengalaman tuh pasti banyak dapat pengalaman, kita banyak dapat ilmu di dalamnya, terus habis itu cara bekerja sama, habis itu cara menyelesaikan konflik dan segala macamnya. Berarti banyak pengalaman yang Ya jadi pasti tentu, pelajaran ya Bang, tentu pastinya. Kalau momen nih, Bang, momen apa Hmm. gitu yang paling berkesan, Bang? Yang paling kayak wow, kayak Yang sangat berkesan Bang. lah gitu Iya. ya. Kalau dari aku pribadi ya, kalau momen yang berkesan tuh itu di hari ketiga, itu di closing sama Himi Award karena di sana tuh malam anugerah lah bagi kita sebagai HIMI PT UNAN karena di sana tuh kita memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan kepada seluruh internal HIMI yang telah bekerja gitu selama satu kepengurusan yang telah ibaratnya menampilkan lah gitu bakat-bakat mereka selama satu kepengurusan gitu. Nah di sana tuh lah kita berikan penghargaan termasuk aku kemarin tuh juga diberi penghargaan lah gitu. Berarti benar-benar berkesan ya, Bang ya. Iya, pasti Selain tentunya. dapat pelajaran, dapat pengalaman, dapat momen gitu ya, Bang. Iya itu pasti. Sesuatu yang memorable lah pokoknya. Iya Teringat terus ya, karena Bang ya. setiap kepanitiaan atau acara itu pasti itu yang kita cari pengalaman yang tidak kita dapat selama perkuliahan atau belajar di kampus gitulah. Nah, selama Abang jadi ketua pelaksana nih pas di Enver nih, ada nggak sih sesuatu yang bikin Abang mumet, pusing kayak misalnya tugas kuliah yang banyak banget terus bentrok, terus kelas yang Yang apa banyak gitu ya, iya, itu iya. pasti karena bukan aku aja ya, tapi mungkin seluruh panitia kemarin yang terlibat itu pasti juga mengalami hal yang sama karena apalagi aku pribadi ya, karena selain kita mempersiapkan ini kita juga tugas pokok kita tuh sebagai kuliah gitu dan juga banyak tugas lah yang dihantam sekarang nih gitu. Jadi Benar ya, Bang. di sela-sela waktu di kosong waktu semisal nih kosong waktu nih kita nggak sibuk di dalam kepanitiaan, nah kita selesaikan dulu apabila sekiranya ada tugas yang menunggu gitu untuk dikumpulkan gitu dan juga baru nanti diselangi waktu itu baru juga kita fokus ke kepanitiaan gitu. Apalagi kemarin nih paling hektiknya gitu seminggu mau hamin acara itu beneran dah untuk paling hektik sekali karena tugas yang banyak. Habis itu ada beberapa kayak laporan segala macam, kendala, permasalahan, problem. Tapi alhamdulillahnya itu bisa diatasi semuanya berkat kerjasama di panitia gitu. Jadi intinya di sini bisa lah tadi membagi waktu, manajemen waktu seimbang, mana yang keperluan kita memang benar-benar diperlukan dahulu sama kepanitiaan ini gitu. Berarti itu salah satu rintangannya ya, Bang ya. Apa Ya, ada pasti. rintangan lain gitu, Bang, selain kelas gitu, Bang? Kayak Kalau dibilang rintang lain itu pasti ada. Itu kemarin tuh rintangan ke eksternal karena kita ya juga di HIP ini juga kita ada tingkatan ya, ada tingkatan UNIF, Kota Padang dan juga Sumbar. Nah, kita yang melakukan kegiatan atau event di UNIF, contoh khususnya di UNAN nih, HIMI PT UNAN, kita wajib melaporkan progres kita pra
sebelum acara, dan juga setelah acara itu wajib kita laporkan kepada tingkat yang di atas. Itu tingkat Padang, namanya itu BPC HIMI Padang. Nah, wajib itu kita ketemu terus, habis itu kita laporkan terus, ada revisi terus gitu, ada masukan serta saran lah gitu dari abang-abang yang di atas gitu. Nah, itu tuh harus kita revisi lagi, harus kita rubah lagi konsepannya, mulai dari konsepan A kayak gini. Nah, nanti sama abang-abang tuh beda lagi gitu. Jadi itu yang harus direvisi terus setiap harinya. Berarti emang harus kuat mental untuk menjadi ketua Ya, pelaksana kuat nih ya, mental, Bang, ya. tenaga, pikiran dan waktu. Gak boleh banyak ngeluh tapi harus dijalani ya Bang ya. Ya, pastinya. Gimana lagi kita pasti akan menghadapinya dan Iya. selesai. Keren banget berarti ya Bang ya. Terus apa hal yang belum terwujud selama menjadi ketua pelaksana Enver 6 ini Bang? Kalau dibilang belum terwujud, alhamdulillah sekarang ini udah terwujud semuanya. Karena apa yang dikonsepkan dari awal kami terbentuknya panitia itu sampai kemarin akhir di hari ketiga, itu tuh udah tercapai lah, alhamdulillah semuanya itu udah sesuai konsepan. Kalau dibilang belum terwujudnya, kalau aku pribadi nggak ada sih, udah pas semuanya ya, semuanya saling kerjasama, semuanya itu satu suara lah ibaratnya gitu untuk mensukseskan Enver nih. Berarti lancar acaranya sampai akhir. Alhamdulillah ya, dan sekarang lagi progres LPJ-an. Ya, jadi laporan pertanggungjawabannya itu harus wajib gitu ya, harus kita laporkan. Benar sekali. Output apa sih Bang yang Abang harapkan setelah menjadi ketua pelaksana Enver 6 ini Bang? Outputnya itu mungkin kalau untuk aku pribadi itu mungkin dari akunya untuk menjadi seorang leadership ya. Yang pertama karena di sana tuh memang dilatih atau memang diuji kali sikap kita sebagai leadership, gimana untuk cara memecahkan permasalahan, habis itu gimana untuk komunikasi dengan eksternal, dengan internal, karena yang tadi itu banyak rintangan di dalamnya gitu, karena kita saling berkomunikasi di dalamnya gitu, karena pasti setiap kepala gitu tuh berbeda-beda gitu. Kepala aku kayak gini maunya, sedangkan di bawahan atau anggota kayak gini maunya. Jadi itu yang harus kita samakan gitu. Nah, walaupun itu bagi aku sendiri, aku mendapatkan di sini jiwa leadership gitu. Itu jiwa kepemimpinan gitu. Itu yang pertama yang aku dapatkan. Tapi untuk menjadi wirausaha kan memang jiwa leadership ini sangat diperlukan Ya, Bang. perlu. Dengan menjadi ketua pelaksana itu leadershipnya makin tinggi gitu ya Bang, makin bisa kita jadi itu ya Bang. Iya, karena di sini ibaratnya berjalan seiringan lah gitu, karena seiringan dengan keberanian tadi, jiwa leadership, habis itu jiwa entrepreneur dan segala macamnya, itu tuh seiringan berjalannya gitu kan. Nah, disinilah aku banyak mendapatkan pengalamannya. Berarti dengan ikut setelah menjadi ketua pelaksana, Bang Rehan bisa mengembangkan jiwa leadershipnya lagi ya Bang ya. Insya Allah, karena jujur baru pertama ini mengangkat acara yang sebesar ini, yang tingkat nasional di HIPMI inilah baru pertama kali. Berarti apa nih Bang harapan Abang untuk HIPMI setelahnya Bang? Kalau Enver 7 ya untuk tahun depan ya insya Allah ya. Kalau untuk harapan pasti lebih baik lah dari Enver 6, karena sebaik apapun acara di Enver 6 ini pasti ada juga kekurangan di dalamnya gitu. Nah, untuk Enver 7 mungkin yang pertama sehat-sehat gitu, sehat-sehat pikiran, tenaga, waktu, karena persiapkanlah dan sematang mungkin persiapan untuk Enver 7, karena kemarin ini memang kami bisa dibilang di pertengahan kepengurusan lah baru terbentuk panitia, belum lagi rancangan segala macamnya gitu, baru terbentuknya itu baru di pertengahan kepengurusan gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin sarannya mungkin lebih dirancang lagi itu dari awal kepengurusan yang baru, nanti HIMI-nya dirancang lagi, dibentuk lagi konsepan yang lebih matang, carilah inovasi baru dari Enver sebelumnya, mulai dari Enver 1 sampai Enver 6 terakhir ini. Berarti selama menjadi ketua pelaksana harus sehat-sehat ya Bang ya? Ya, itu pasti. Kalau Abang ada selama jadi ketua pelaksana ada drop gak sih Bang? Ada waktu itu, singkat cerita ya, waktu itu di Hamin berapa ya, bisa dibilang Hamin seminggu, waktu itu panas, demam tinggi, pusing segala macam, karena otaknya kalau dimasukin semua tentu nggak bisa lagi dia pecah, dia lagi kan ya, itu makanya waktu itu sempat mau menghilang. Sempat mau menghilang karena ya oke lah, serah mereka lah dulu gitu, mau mikirin diri sendiri. Tapi di sini kita ditanya lagi jiwa kita gitu, jiwa tanggung jawab kita lah ibaratnya, gimana untuk menanggungjawabkan dengan beban-beban permasalahan yang kita hadapi gitu. Tapi
semuanya alhamdulillah bisa diatasi dengan semaksimal mungkin. Kembali ke yang pertama tadi ya, Bang, ini tanggung jawab. Tanggung ya, Bang. jawabnya di Tanggung sini jawab harus lebih seperti tinggi. ya, karena setiap kepanitiaan apapun lah gitu, mulai dari ketua, anggota, tanggung jawab yang harus perlunya gitu. Jadi kita emang harus mikirin untuk kebersamaan dibanding diri sendiri ya, Bang. Iya, biarlah kita untuk diri sendiri nanti terakhir, Iya. tapi kebersamaan dulu yang harus yang hal utama. Tapi tetap harus mikirin kesehatan ya, Bang ya. Itu Jangan pasti. sampai drop gitu ya. Ya, itu pasti. Oke, Bang, akhirnya sangat memotivasi banget ya cerita Abang untuk teman-teman yang mendengarkan gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Dengan ya mungkin teman-teman panitia ya, mungkin untuk next selanjutnya untuk Enver 7 ya, Enver 7 mungkin bisa ngambil yang baik lah dari kami di Enver 6. Baik itu mulai dari ketuanya, dari kepanitiaannya, serta dari presidiumnya semuanya gitu, bisalah lebih yang terbaik lah dari kami ini di Enver 6. Oke, teman-teman, dengerin sarang Marehan. Teman-teman. Biar Enver 7 kita lebih berjalan. Lebih wow ya, lebih ada inovasi baru nantinya gitu. Kalau bisa itu mencangkup nasional, internasional kalau bisa ya, Bang. Itu sangat apa ibaratnya diinginkan lah gitu ya, internasional gitu. Karena HIM ini emang ada tingkatannya gitu, yang tadi itu ada kota, daerah segala macam, tingkat nasional pun juga ada gitu, dan juga apalagi tingkat internasional gitu ada juga di ketuainya. Nasional ini kan udah berjalan lancar ya, Bang ya, tinggal internasional lagi ini. Alhamdulillah, insya Allah amin di 2025 ya. 2025. Semoga nggak ada kendala ya, Bang ya.